Di negara Singapura saja sudah menganggap pandemi COVID-19 itu seperti flu biasa. Mereka menganggap flu influenza seperti yang sebelum-sebelumnya aja juga menyebabkan orang meninggal. Tapi kenapa kok tidak heboh gitu loh. Kembali lagi ke KTA Speak Up, mengulas berita secara tepat, akurat, dan terpercaya. Hari ini ada satu berita yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang saya kutip salah satu di media yang bernama News Setup kontan.co.id yang berjudul Singapura siapkan rencana new normal, akan samakan COVID-19 dengan flu. Saya bacakan ya. Kontan.co.id Singapura menyiapkan peta jalan menuju era new normal. Singapura telah mengumumkan akan segera mengubah cara mengelola pandemi COVID-19 secara mendasar. Singapura telah menyatakan COVID-19 akan diperlakukan layaknya penyakit endemik lainnya seperti flu. Nah, jadi negara Singapura sudah menganggap COVID itu layaknya seperti flu biasa. Jadi mereka menganggap pandemi COVID-19 ini harus selesai, dan mereka berpikir bahwa COVID ini hanya seperti flu biasa. Tidak akan ada tujuan transmisi 0 kasus. Jadi tidak ada tujuan negara ini untuk membuat kasus pandemi Corona 19 ini menjadi 0. Jadi memang mereka benar-benar ingin berjalan berdampingan dengan COVID-19. Karantina akan dihilangkan bagi pelancong dan kontak dekat kasus tidak perlu diisolasi. Singapura juga berencana untuk tidak lagi mengumumkan jumlah kasus harian. Tapi orang mungkin perlu mengikuti tes atau pergi ke toko atau pergi bekerja. Kabar buruknya adalah COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang. Kabar baiknya adalah mungkin untuk hidup normal dengannya di tengah-tengah kita, tulis Menteri Perdagangan Singapura dan Kim Yong. Menteri Keuangan Lawrence Wong dan Menteri Kesehatan Ong Ye Kung dalam opini di Straits Times yang dikutip Herald.co.nz Sabtu tanggal 26 bulan Mei. Itu berarti virus akan terus bermutasi dan dengan demikian bertahan di komunitas kami, tulis mereka. Seperti kebanyakan negara lain, Singapura memiliki puncak kasus awal tahun lalu mencapai 600 kasus per hari pada pertengahan April 2020. Setelah gelombang yang lebih kecil pada bulan Agustus, COVID-19 belum berkobar sejak saat itu. Namun negara berpenduduk 5,7 juta ini mencatat sekitar 20 hingga 30 kasus setiap harinya. Negara ini telah mencatat total 35 kematian karena COVID-19. Singapura memiliki kontrol perbatasan yang ketat di sebagian besar negara, termasuk tes pada saat kedatangan, karantina hotel, dan perintah tinggal di rumah. Tetapi semua itu pada akhirnya akan dihapuskan berdasarkan rencana yang dikeluarkan Menteri Kung, Yong dan Wong yang membentuk gugus tugas multi kementerian COVID-19 Singapura. Dalam tulisan opini tersebut mereka menyebut setiap tahun banyak orang terkena flu. Sebagian besar sembuh tanpa perlu dirawat di rumah sakit dan dengan sedikit atau tanpa pengobatan. Tetapi sebagian kecil terutama orang tua dan mereka yang memiliki penyakit penyerta bisa sakit parah dan beberapa meninggal. Kita tidak bisa memberantasnya, tapi kita bisa mengubah pandemi menjadi sesuatu yang tidak terlalu mengancam, seperti influenza atau cacar air, dan melanjutkan hidup kita, kata mereka. Jadi di negara Singapura saja, negara sebelah ya, sudah menganggap pandemi COVID-19 itu seperti flu biasa. Mereka menganggap flu influenza seperti yang sebelum-sebelumnya aja juga menyebabkan orang meninggal. Tapi kenapa kok tidak heboh gitu loh. Sedangkan ini COVID itu gejalanya juga sama, hampir sama ya dengan influenza. Makanya mereka mungkin menganggap ya udahlah, daripada kita stagnan di seperti ini aja, sistem keuangan negara juga tidak
stabil dengan cepat, akhirnya mereka mencoba untuk berjalan beriringan dengan COVID-19. Jadi mereka menganggap ya udah COVID-19 ini seperti sama layaknya influenza, seperti penyakit endemik yang lainnya. Lanjut ya, vaksinasi kuncinya. Peta jalan dari langkah-langkah saat ini tidak dapat dimulai sampai lebih banyak orang telah divaksinasi. Singapura akan memberikan 2/3 dari penduduknya setidaknya 1 suntikan dalam beberapa minggu dan memiliki 2/3 vaksinasi penuh pada awal Agustus mendatang. Singapura telah mencatat beberapa penduduk yang divaksinasi lengkap terkena COVID-19, tapi tidak satupun dari mereka yang memiliki gejala yang serius. Para menteri menyatakan kemungkinan itu akan berlanjut dan suntikan penguat mungkin diperlukan. Pengujian juga harus lebih mudah dan lebih cepat. Tes yang dilakukan sendiri seperti breathalyzer harus menggantikan metode usap tenggorokan yang tidak nyaman. Para menteri mengatakan COVID-19 bisa dijinakkan jika tidak ditaklukkan mereka menata apa yang mereka sebut new normal. Pada waktunya, bandara, pelabuhan laut, gedung perkantoran, mal, rumah sakit, dan lembaga pendidikan dapat menggunakan perangkat ini untuk menyaring staf dan pengunjung. Orang dengan COVID akan pulih di rumah karena gejalanya sebagian besar ringan dan kontak dekat dengan divaksinasi. Karena kebanyakan kasus tidak terlalu serius, kebutuhan untuk pelacakan kontak dan karantina akan rendah. Perubahan besar lain adalah Singapura tidak lagi melaporkan jumlah kasus harian. Beda jauh sama negara di Indonesia ya, khususnya ya tempat kita tinggali saat ini, di mana kasus perharinya bahkan diupdate terus-menerus di media, bahkan hampir semua media juga menyebut, hingga membuat kekhawatiran publik menurut saya ya. Sedangkan di negara sebelah sendiri mereka menilai cukup divaksin, yang penting divaksin sudah, ya sudah, mereka silakan bisa melakukan hal apapun yang mereka lakukan di tiap hari-harinya, mau kumpul, mau mengadakan acara ini, ngadakan acara itu, dipersilakan, yang penting mereka udah divaksin, selesai. Bahkan menterinya juga menganggap mungkin ada tambahan vaksin untuk masalah penguat, mungkin penguat imun ya. Lanjut, daripada memantau jumlah infeksi COVID-19 setiap hari, kami akan fokus pada hasil berapa banyak yang jatuh sakit parah, berapa banyak di unit perawatan intensif, berapa banyak yang perlu diintubasi untuk oksigen, dan sebagainya. Ini seperti bagaimana kita sekarang memantau influenza, ujar 3 menteri Singapura tersebut. Para menteri menulis opini di Straits Times untuk menjadi cara bagi Singapura menavigasi jalan keluar dari COVID-19, melanjutkan acara-acara besar dan membuka lagi perjalanan internasional. Namun, para menteri itu menekankan saat ini Singapura tidak pada tahap di mana rencana pasca COVID dapat dimulai. Untuk saat ini pembatasan akan tetap berlaku, tapi peta jalan ini untuk transit ke era new normal. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap pandemi akan berjalan dengan sendirinya, sebut mereka. Jadi itu tadi sekilas ya. Jadi kondisi di Singapura itu menyebutkan bahwa mereka sudah ingin berjalan beriringan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi mereka menganggap COVID-19 ini seperti influenza seperti biasanya, sakit flu seperti biasanya, seperti sakit cacar seperti biasanya. Jadi mereka tidak akan membuat kehebohan publik yang membuat mereka menjadi khawatir yang terlalu berlebihan. Saya sendiri berharap negara kita juga melakukan hal yang sama. Bahkan kemarin sepertinya saya juga pernah dengar ya, saya pernah baca di beberapa media itu bahwa Pak Jokowi sendiri, presiden kita juga menyampaikan bahwa kita juga harus berjalan beriringan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan terlalu melebih-lebihkan menurut saya. Jangan terlalu melebih-lebihkan, jangan terlalu berpikir yang wah ini kayaknya terlalu kacau, wah kondisi sekarang sudah sangat berbahaya. Biasa aja menurut saya. Karena saya ada beberapa teman yang ada di Jakarta sana dan mereka sendiri menilai di sana juga biasa aja gitu loh. Jadi ayo kita semua saling berbenah ya. Tidak terlalu muluk-muluk, dan COVID itu bukan hal yang sangat menakutkan, tapi itu bercermin dari diri kita sendiri, bagaimana kita hidup secara sehat, bagaimana kita harus hidup secara baik ya, bagaimana kita harus mengatur pola makan kita, bagaimana kita harus mengatur kesehatan kita,
Bagaimana agar hal itu tidak menjadi beban untuk kesehatan kita sendiri. Jadi COVID ini kan sebenarnya penyakit yang menyerang imun tubuh kita secara nggak langsung, secara logika ya. Ketika imun tubuh kita kuat, meskipun kita diserang dengan sakit seperti itu, bahkan ada kata-kata orang tanpa gejala, itu karena imunnya dia kuat, ya kan? Sama pun kena waktu seperti influenza, seperti yang dibilang sama Singapura ya. Penyakit influenza kayaknya sama. Bahkan mereka mengatakan beberapa bisa menyebabkan kematian karena hal itu. Itu sama kan kayak seperti ini. Pada intinya tetap jaga kesehatan ya. Tidak perlu melebih-lebihkan. COVID itu memang ada, tidak untuk takut secara berlebihan, tapi bagaimana, kembali lagi ke diri kita ya, bagaimana cara kita untuk menyehatkan badan kita agar terhindar dari segala penyakit semuanya, terutama yang kita bahas terkait masalah COVID ini. Dan untuk langkah ke depan untuk negara kita di Indonesia, saya harap apa yang sudah jadi langkah strategis Singapura bisa contoh nih. Intinya nggak seperti yang di negara kita yang sekarang ini ya. Setelah disuntik bukannya selesai, ada tambahan suntik lagi. Kalau di Singapura setelah disuntik vaksin, ya udah, intinya sudah divaksin selesai. Mau melakukan acara ini, mau berdekatan dengan siapapun silakan. Itu. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap stay di KTA Speak Up. Saya jamin berita kita akurat, tepat, dan terpercaya. Salam berita.